Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Melkian Mustafa, NPM 12160025, Program Studi Agribisnis. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori Rybczynski dan teori Heckers-Ohlin. Teorema Rybczynski dikembangkan pada tahun 1955 oleh ekonom Inggris kelahiran Polandia Tadeusz Rybczynski 1923 sampai 1998. Menurut teorema ini, pada harga barang yang relatif konstan, peningkatan jumlah suatu faktor atau faktor endomen akan meningkatkan output sektor yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan absolut output sektor lain. Dalam konteks model Heckers-Ohlin, perdagangan terbuka antar negara berarti perubahan persediaan faktor relatif antar negara yang dapat mengarah kepada perubahan kuantitas dan jenis output antar negara tersebut yang akan mengarah ke kesetaraan harga input produksi seperti gaji atau penyetaraan harga faktor. Hubungan antara jumlah faktor dengan output. Teorema Rybczynski menunjukkan bagaimana perubahan jumlah faktor mempengaruhi output suatu sektor dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Teorema ini berguna untuk menganalisis pengaruh investasi modal, imigrasi, dan emigrasi dalam konteks model Heckers-Ohlin. Pertimbangan diagram di bawah yang menggambarkan batasan buruh atau labor constraint dalam warna merah dan batasan modal atau capital constraint dalam warna biru. Anggaplah di kurva kemungkinan produksi di bawah ini terjadi pada titik A. Semua terlihat pada diagram di bawah. Anggaplah terjadi peningkatan dalam jumlah faktor buruh. Hal ini akan mengakibatkan pergeseran batasan buruh ke kanan kurva kemungkinan produksi, dan maka produksi akan bergeser ke titik B. Produksi baju, barang yang menggunakan faktor buruh secara intensif, akan naik dari C1 ke C2. Produksi mobil, barang yang menggunakan faktor modal secara intensif, akan menurun dari S1 ke S2. Jika jumlah modal naik, batasan modal akan bergeser keluar sehingga mengakibatkan peningkatan produksi mobil dan penurunan produksi baju. Karena batasan buruh lebih curam daripada batasan modal, mobil adalah barang yang menggunakan modal secara intensif, sementara baju adalah barang yang menggunakan buruh secara intensif. Secara umum, peningkatan jumlah faktor suatu negara akan mengakibatkan peningkatan output barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif, sementara output barang lain yang menggunakan faktor lain akan menurun. Model Heckers-Ohlin. Model Heckers-Ohlin adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Heckers dan Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endomen suatu negara. Model ini pada intinya menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah dan berlimpah dan mengimpor produksi yang menggunakan faktor langka. Asumsi-asumsi dalam model ini adalah: yang pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Kedua, output produksi harus memiliki skala atau return to scale yang spontan. Yang ketiga, mobilitas faktor. Keempat, persaingan sempurna. Implikasi dari model ini adalah: yang pertama, teorema Heckers-Ohlin, ekspor negara yang memiliki sumber daya modal yang berlimpah akan berasal dari industri yang menggunakan sumber daya modal secara intensif, dan negara yang memiliki sumber daya buruh yang berlimpah akan mengimpor barang tersebut dan mengekspor barang yang menggunakan tenaga buruh secara intensif sebagai gantinya.
Yang kedua, teorema Rybczynski. Ketika jumlah satu faktor produksi meningkat, produksi barang yang menggunakan faktor produksi tersebut secara intensif akan meningkat relatif kepada peningkatan faktor produksi, atau karena model Heckers-Ohlin mengasumsikan persaingan sempurna yang di dalamnya harga sama dengan biaya faktor produksi. Teorema ini mampu menjelaskan efek emigrasi dan investasi modal asli. Yang ketiga, penyetaraan harga faktor. Perdagangan bebas dan kompetitif akan mengakibatkan penyetaraan harga faktor bersamaan dengan harga barang yang didagangkan. Namun pada tahun 1945, Profesor Wesley W. Leontief menemukan bahwa Amerika Serikat, negara yang sumber daya modalnya berlimpah, mengekspor komoditas yang menggunakan buruh secara intensif dan mengimpor komoditas yang menggunakan modal secara intensif, sehingga bertentangan dengan model ini. Permasalahan ini dijuluki sebagai paradok Leontief. Terima kasih.